Berjumpa kembali. Kali ini kita akan bicara soal iman dan perbuatan. Bagaimana kita mau memandang yang namanya moralitas itu dalam kerangka iman kita. Tentu teman-teman saya harap membaca kitab suci, karena nanti itu bagian penting dalam diskusi kita pada pertemuan ini. Ya. Silakan dibuka Filipi bab 2 ayat 5-18. Kristologi dan etik. Mari dibaca secara pribadi. Apa yang menarik dari Filipi ini, teks Filipi ini? Yang pertama adalah dalam perendahan dirinya Allah Bapa menyelamatkan orang rendah. Peninggian ini bersifat kosmis. Jadi kita harus kembali kepada apa yang kita imani, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu Allah yang turun menjadi manusia. Manusia yang paling rendah, tidak punya rumah, lahir di kandang, di kandang dan sebagainya. Bahkan mati pun mati yang paling jelek, mati di salib. Karena mati di salib itu masuk mati yang paling hina. Nah, tetapi justru karena dia merendahkan diri, maka Yesus ditinggikan oleh Allah. Maka dia diterima oleh Allah dan dibangkitkan oleh Allah. Inilah himne Kristologi yang dibuat oleh Paulus. Perendahan diri, yang direndahkan, yang merendahkan diri, tapi ditinggikan oleh Allah. Maka peninggiannya bersifat kosmos. Karena yang ditinggikan bukan hanya Yesus Kristus, tapi juga seluruh umat manusia. Nah, inilah hukum dasar. Diharapkan kita mengikuti Kristus. Kalau saya menjadi pengikut Kristus, maka harapannya itu menjadi pedoman kita, kebutuhan kita untuk sama mengikuti Kristus. Apa itu? Di 2:5, supaya manusia berpadanan ya, bukan sama seperti Kristus. Kita berbeda dengan Kristus, tapi berpadan, menaruh pikiran dan perasaan. Hendaknya hidup orang beriman mengenakan Kristus dan membuatnya aktual sebagai Tuhan dalam seluk-beluk sehari-hari. Jadi kita bicara soal moralitas, ya ini kita menjadi sepadanan, berpadanan dengan Kristus, sehingga sungguh Tuhan itu menjadi bagian dari hidup kita, aktual dalam hidup kita, menjadi nyata dalam hidup kita sehari-hari. Ini ayat 12-18 ini soal indikatif imperatif. Taatlah, takutlah, gentar. Ini bagaimana orang didorong untuk tetap membuatnya mengikuti Kristus. Yang bagaimana? Yang merendahkan diri sampai saudara. Dan justru dengan itu akan mengalami peninggian. Nah, Filipi
2, 5-14 itu menjelaskan hubungan indikatif yang menunjukkan kayak keselamatan, dan imperatif yang menurut perbuatan manusia. Indikatif bahwa kita harus padanan, lalu pada akhirnya bagaimana. Tetapi sekali lagi Filipi ini 12-14 itu adalah paranese. Apa? Ajarkan. Ayo, kamu harus begini begitu. Supaya apa? Hendaknya orang Kristen mengerjakan kesabaran mereka, karena Allah mengerjakan kemauan dan pekerjaan dalam diri mereka. Maka di sini betul-betul iman itu dibina, diarahkan. Begitu. Ya. Jadi kita seringkali mengalami diperintahkan, kalau ini bukan perintah, paranes, ajakan, dorongan. Nah, maka dikatakan bahwa moral iman itu tidak pasif, seakan-akan Allah melakukan segala sesuatu dan tinggal kita melakukan dia. Bukan. Iman itu tindakan yang konkret. Maka perbuatan kita menjadi ibadah iman kita. Nah, sebagaimana dengan iman orang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, hanya bagi Allah, begitu pula perbuatan. Orang beriman hendaknya tidak lagi memikirkan diri sendiri, bahkan ikut memikirkan orang lain. Ambil tindakan, bergerak tadi. Ini pertama. Jadi kalau saya beriman maka harus sepadan dengan Kristus, dan di situ saya harus berbuat sesuatu. Jangan gentar, berbuat yang baik, membantu orang. Maka dalam diskusi kita iman dan moral, ini memberi penegasan. Kalau saya bicara soal moralitas, maka saya harus menjadi orang yang bersatu ke dalam. Apa itu? Bersatu dalam Kristus, berpadanan dengan Kristus. Tapi ujungnya, bagaimana hidup saya saya lakukan? Saya berjuang keluar, bersatu ke dalam, berjuang keluar. Berikutnya, silakan dibuka Roma bab 12 ayat 1-2 dan Roma bab 13 ayat 11-12. Kita bicara soal persembahan hidup. Silahkan dibaca sendiri-sendiri. Kata yang penting adalah pengorbanan hidup, living sacrifices. Jadi persembahan hidup itu sesuatu yang penting dalam diskusi kita soal moralitas. Ya, apa yang bisa kita ambil
dari teks Roma tadi. Orang Kristen hendaknya mengaturkan sebagai korban diri sendiri dalam segala usahanya. Jadi persembahan yang sejati itu apa sih sebetulnya? Ya, hidup saya, dirinya sendiri. Maka jangan kita menjadi orang yang menyesuaikan dengan dunia, mengikuti skema dunia, cara berpikir dan cara berkelakuan di dunia ini. Setiap orang Kristen dituntut untuk berubah, menjauhkan diri dari hakikat dirinya yang sifat dunia ini. Perlu pembaharuan terus menerus. Yang ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Persembahan yang sejati adalah hidup. Maka hidupku sebagai orang Kristen dihubungkan dengan hubunganku dengan Allah. Hidup dan kelakuan orang Kristen adalah korban dan ibadah. Jadi jangan berpikir bahwa ibadah itu sesuatu berarti harus datang ibadah yang jati, ya datang ke gereja lalu saya rajin berdoa. Bukan. Tentu ibadah itu penting, tapi ingat, ada banyak orang beribadah tapi hidupnya tidak berubah, sama saja, nggak sesuai, nggak sinkron antara doa-doa yang dia lantunkan dengan ibadah-ibadah yang dia ikuti dengan hidupnya sehari-hari. Ini tidak sinkron. Jadi bukan pertama-tama orang dilihat dari apakah kamu rajin berdoa tidak, tapi dilihat hidupmu seperti apa, perilakumu seperti apa, kelakuanmu itu seperti apa. Maka dikatakan bahwa hidupmu itu persembahanmu. Hidup dan kelakuan orang Kristen adalah korban dan ibadah. Ibadah rohani adalah ibadah dalam roh, yang memang tidak dibuat dalam hening-hening diam sendiri, tidak, tapi dalam setiap perbuatan saya, dalam kelakuan saya. Ini maka tuntutan dasarnya dari bagi pelayanan dalam ibadah itu menjadi non-konformis. Artinya apa? Butuh pembaruan, butuh pikiran baru. Nah, konteksnya adalah keselamatan yang makin mau mendekat. Maka orang harus segera berbuat, jangan nunggu, jangan besok-besok. Usaha keterlibatan itu perlu dibuat sekarang. Kita lanjut bagian ketiga, usaha iman. Filipi 3, 12 sampai dengan 14. Silakan dibaca. Ya, Anda harus ingat pengalaman penting Paulus, di mana Paulus itu adalah orang yang mengejar murid Kristus, tapi ada ditangkap oleh Allah sehingga berubah menjadi pembela Kristus. Dan kalau kita sekarang belajar teologi, hampir semua konsep tentang gereja, jemaat yang membuat adalah Paulus. Ajaran-ajaran Paulus itu begitu kuat itu, karena dia mau coba membumikan, mengkonkretkan ajaran-ajaran Yesus. Paulus ditangkap, tapi penangkapannya itu tidak membuatnya menjadi orang Kristen yang sempurna. Justru karena ditangkap, dia berlari mengejar hadiah, yakni panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Maka sederhananya begini, kalau Anda mau selamat, apakah cukup dibaptis? Tidak cukup. Anda harus berbuat sesuatu, mengejar, bertanggung jawab, berusaha. Maka moralitas itu juga menjadi usaha. Usaha saya untuk beriman dengan sungguh. Tindakan-tindakan saya sebagai dalam hidup saya sehari-hari itu usaha saya
untuk menghidupi, mewujudkan iman saya. Kewajiban karena rahmat. Ya, apa yang bisa kita petik dari penjelasan Paulus? Yang pertama, orang yang dibaptis dipersatukan dengan Kristus yang mati. Orang dibaptis ikut mati dalam kematian ini, melepaskan orang dari pemerintahan dan kuasa dosa. Kematian Kristus tidak terpisah juga dari kebangkitannya. Jika orang mati dengan Kristus, maka orang juga akan hidup dengan Kristus. Maka kalau kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu bukan lagi, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus, maka orang Kristen tidak lagi menjadi bawahan dosa. Bukan berarti kalau saya dibaptis lalu saya tidak berdosa lagi, tidak dapat berbuat dosa lagi, tidak. Tapi begini logikanya, kalau saya ini seorang hamba, pelayan, pegawai, maka apa yang saya buat itu pasti akan mencirikan bos saya, akan menandakan bagaimana situasi bos saya. Karena saya ini hamba, mencirikan situasi tuannya. Kalau Tuhan saya bicara A, ya saya akan berbuat dalam koridor A. Maka sebelum kita dibaptis, kita menjadi hamba dosa. Maka perbuatan kita adalah bagian dari dosa itu. Tapi karena kita sudah dibaptis, kita sudah ditebus, ambil bagian dalam penderitaan dan kebangkitan Kristus, maka kita dilepas dari perbudakan dosa. Kita menjadi hamba-hamba Allah, hamba-hamba kebenaran. Maka yang kita buat adalah bagian dari kebenaran itu. Jadi kita sudah lebih mampu lagi untuk berbuat kebaikan. Kalau semula kita hamba dosa, maka sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Nah ini, dalam rangka perbudakan dosa, orang Kristen dulu harus menyerahkan tubuh menjadi kecamaran dan kedurhakaan. Dan ketika kita menjadi hamba kebenaran, ya kita mampu membuat kebenaran. Karena Tuhan kita adalah kebenaran itu, Allah itu. Tentu harus ingat, kalau saya berhamba pada dosa, ya hukumannya apa? Akibatnya apa? Maut. Upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah adalah apa? Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini. Maka pertanyaannya, bolehkah saya berdosa? Toh rahmat merangkum dan menanggung segala-galanya. Kalau Kristus telah menjadi Tuhan dan Tuhan dalam diri Kristen, maka tidak mungkin ada kompromi dengan dosa. Jadi kalau Anda sudah percaya, yakin, membuat Tuhan itu menjadi Tuhan dan Tuhan bagi hidupku, maka dosa itu tidak ada kompromi lagi.
Kalau Anda masih hidup dalam perbudakan dosa, ya dosa itu menjadi sesuatu yang oke lah, lakukan. Maka baptis, keterikatan saya dengan Kristus yang sekali itu selama-lamanya itu memperoleh kesungguhan totalitas dalam perbuatan saya. Maka saya sebagai orang beriman, kita semua sebagai orang beriman tidak lagi netral. Karena apa? Saya ini hamba kebenaran, bukan hambanya dosa. Maka pilihan saya harus ikut pada Tuhan saya. Apa itu? Allah, kebenaran, Kristus. Ini perbudakan lama diganti dengan perbudakan yang baru. Yaitu apa? Perbudakan dalam kebenaran. Hasilnya jelas berbeda. Perbudakan kebenaran membawa pada hidup yang mulia. Perbudakan dosa menghasilkan kematian. Dan ini usaha, bukan beban. Ini kewajiban yang kita hidup bagi orang Kristen. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari 4 teks tadi terkait dengan iman dan moral, moralitas kita sebagai orang Kristen? Ini. Jadi Paulus ingin memberikan nasihat, peneguhan, paraklese, mengajak apa? Orang beriman praktis, ayo praktis. Jadi Anda tidak cukup hanya beriman saja, malah saya sudah dibaptis, saya jadi orang Katolik. No. Apa implikasinya? Apa perbuatan Anda berikutnya? Anda harus padanan dengan Kristus. Anda harus memberikan diri Anda, karena tubuhmu, hidupmu ada persembahan. Tentu Anda harus berjuang sekuat tenaga, karena beriman itu berusaha menangkap Kristus, ditangkap lalu mengejar, meninggalkan yang lama menuju yang baru. Dan tentu karena kita semua adalah bukan lagi budak dosa, kita budak kebenaran. Kita ini hamba-hamba Allah. Paulus memberikan peneguhan pada iman pada hamba Kristus, kepada mereka yang adalah milik Kristus. Kepentingannya Paulus ada satu, supaya apa? Kepentingan Kristus dimajukan, supaya Kristus jadi nomor 1, supaya dalam diri orang beriman Kristus betul-betul menjadi Tuhan dan Tuhan bagi hidupnya, bukan dosa lagi, betul-betul jadi hamba kebenaran. Nah, karena Kristus adalah Tuhan, maka kita orang Kristen punya pandangan baru, punya landasan baru. Yang terjadi pada Kristus ialah Allah meninggikan manusia yang rendah. Maka segala usaha kita, usaha moral kita sebagai manusia, atas dasar dan kepentingannya jadi tidak lagi berlaku. Karya Allah dalam Kristus adalah landasan yang mendorong saya untuk berbuat A, B, C, dan D dalam hidup saya. Nah, dalam rahmat Allah tentu usaha dan jerih payah kita setiap hari tidak kehilangan arti. Dahulu oleh Allah, jerih payah kita sungguh sampai kepada Allah. Kalau berulang kali Paulus mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa mereka dengan baptisan dimasukkan segala-galanya pada hidup Kristus? Sekali itu selama-lamanya Kristus membawa kemanusiaan kita kepada Allah. Kita tinggal berlari ke sana menuju untuk mendapat hadiah surgawi itu. Tinggalkan yang lama menuju ke yang surgawi itu. Maka sebagai orang beriman, optimisme kita apa? Hidup tindakan orang Kristen. Maka untuk mewujudkan imannya, orang tidak menyesuaikan diri, melainkan berubah, menata hidup, supaya sungguh hidupnya menjadi perwujudan dari iman. Nah, tentu Paulus tidak pernah dalam paraklesenya menjelaskan hal-hal detail. Ini. Ia memberi pengandaian bahwa
orang ya sudah tahu mana yang baik, mana yang jahat. Mencuri itu baik tidak, membantu orang itu baik tidak. Ini jadi kalau saya bicara soal ini baik, boleh tidak boleh, tapi lebih memberi pada dasar-dasar umum, prinsip-prinsip umum. Nah, maka ini harapan. Sungguh-sungguh Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Tuhan bagi hidup saya, bagi hidup kita semua. Dan di situ dalam hidup saya sehari-hari, dalam perbuatan saya, dalam usaha saya mau menunjukkan itu. Maka sekali lagi ya, kata kunci adalah moral itulah perwujudan iman. Karena aku sudah ditangkap oleh Kristus, maka hidupku ku persembahkan sepadan dengan Kristus, ku berikan bagi Kristus, ku perjuangkan untuk mengejar Dia surga. Karena sekarang kita adalah hamba-hamba kebenaran, bukan hamba-hamba dosa. Baik, itu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini tentang iman dan perbuatan. Terima kasih. Jangan lupa tetap belajar supaya Anda bisa memahami sungguh topik ini dengan baik. Terima kasih.